Soal yang pertama, sebuah peluru bermassa 4 gram bergerak mendatar mengenai dinding papan yang berdiri vertikal dengan kecepatan 400 meter per second. Peluru menembus papan dan keluar dengan kecepatan 200 meter per second. Selama dalam papan, peluru mendapat gaya hambat 6000 Newton. Maka tebal papan itu adalah. Nah, misalkan di sini ada papan, ketebalannya adalah D, kemudian ada peluru ya, yang mana kecepatan awal peluru adalah 400 meter per second. Kemudian ketika dia menembus, setelah menembus kecepatannya menjadi 200 meter per second. Massa peluru itu adalah 4 gram atau 4 per 1000 kg. Nah, untuk menentukan ketebalan papan, kita bisa menggunakan konsep dari usaha, yang mana usaha itu adalah selisih dari energi kinetik, EK2 dikurang EK1. Setengah dari M V2 kuadrat dikurang setengah dari M V1 kuadrat. Atau kalau kita mau faktorkan, setengah M-nya V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dan ini pun masih bisa difaktorkan. Kalau kita punya bilangan A kuadrat dikurang B kuadrat, itu hasilnya akan sama dengan A tambah B dikali A kurang B, gitu ya. Nah, kita ganti. W sama dengan setengah dari M V2 ditambah V1 dikali V2 kurang V1. Dan usahanya ini juga itu akibat dari gaya hambatnya, ya, yang mana besarnya adalah min F dikalikan dengan ketebalan papan. Kenapa negatif? Karena melawan arah dari gerak peluru, makanya kita kasih negatif. Sama dengan setengah dari M V2 ditambah V1, V2 dikurang V1. Kita masukin angkanya, min 6000 dikali D sama dengan setengah dari massanya adalah 4 per 1000 dikali V2 ditambah V1, 200 ditambah 400, 600 ya, dikali V2 dikurang V1, 200 kurang 400, negatif 200. Kita sederhanakan, sama-sama habis dibagi 100, coret nolnya 2, ya kan? Kemudian 10 dengan minus 200, coret nolnya 1, ya kan? Kemudian min 20 dengan 6000, coret lagi nolnya 1. Sehingga yang tersisa setengah dengan min 2 masih bisa disederhanakan. Ini dapatnya min 1, ya kan? Kemudian 6 dengan 600 sama-sama dibagi 6. Nah, ini dapat min 100 ya. Ini dapat 1. Sehingga yang tersisa apa? Min 100D sama dengan 4 kali min 1, yaitu min 4. Kedua ruas kita kalikan negatif, sehingga D-nya sama dengan 4 per 100. Ini satuannya adalah meter. Kalau kita jadikan ke senti, ya dapatnya adalah 4 cm. Sehingga ketebalan papan tersebut adalah 4 cm. Jawabannya yang C. Soal kedua, sebuah bola dilemparkan ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap horizontal. Jika kecepatan awal lemparan 10 meter per detik, tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, pada ketinggian maksimum berarti komponen Y-nya atau kecepatan di komponen Y itu sama dengan 0, Vy-nya 0. Nah, Vy itu sama dengan V0Y dikurang GT, ya kan? Ini 0 sama dengan V0Y dikurang GT. Maka T-nya sama dengan ya V0Y per G, ya kan? V0Y itu adalah V0 sin sudutnya adalah 30 derajat.
dibagi dengan gravitasi. V0, kecepatan awal lemparannya adalah 10 meter per detik. Sin 30 setengah per gravitasi, kita ambil 10. Sehingga kita dapatkan T-nya setengah, satuannya adalah detik. Setengah itu adalah 0,5, ya kan? Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Soal ketiga, sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, maka suhu reservoir tinggi dinaikkan menjadi, jadi awalnya suhu tingginya adalah 800 Kelvin. Efisiensinya adalah 20%. Nah, kalau efisiensinya maunya adalah 36%, maka suhu tingginya harus berapa? Ingat, rumus efisiensi itu kan suhu tinggi dikurang suhu rendah, T low gitu ya, per suhu tinggi. Kalau dalam bentuk persen ya tinggal kalikan 100% ya. Nah, awalnya kan 20%. 20% itu kan sama saja dengan 0,2, sama dengan suhu tingginya 800 dikurang suhu rendah, kita akan cari per suhu tingginya adalah 800. Kemudian kita kali silang 0,2 kali 800. Itu sama saja dengan 80 kali 2, yaitu 160, sama dengan 800 dikurang T rendah. Sehingga T rendahnya 800 dikurang 160. Berapa ini? Berarti 640 ya, Kelvin. Ini suhu rendahnya. Nah, kemudian dengan efisiensi 36%, maka suhu tingginya berapa? Nah, akan kita cari. Kita masukin ke rumus ini. 36% itu sama saja dengan 0,36. Sama dengan suhu tinggi ditanya, dikurang suhu rendahnya sudah kita dapatkan 640 per suhu tinggi. Ini kita kali silang, 0,36 T suhu tinggi, ini kita pindah ruas menjadi negatif ya, sama dengan min 640. 0,36 dikurang 1, min 0,64. T tinggi, sama dengan min 640. Kedua ruas kita kalikan negatif, sehingga 640 dibagi 0,64. Dapatnya adalah 1000 Kelvin. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Soal keempat, benda A dan B masing-masing masanya 40 kg dan 60 kg. Mula-mula B diam. Kemudian ditumbuk benda A dengan kecepatan 25 meter per second. Bila koefisien restitusi tumbukan sama dengan 0, maka kecepatan B setelah tumbukan adalah, kalau koefisien restitusinya sama dengan 0, maka setelah tumbukan nanti PB aksen sama dengan PA aksen. Ya, ini disebut juga dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB PB aksen. Nah, ini kita misalkan V aksen karena dia sama ya. MA nilainya adalah 40 dikali kecepatan A 25 ditambah massa B 60. Kecepatan B mula-mula dia diam berarti 0 sama dengan MA-nya 40, VA aksen tadi kita misalkan V aksen ditambah massa B 60 kilo ya, V aksen. Ini 100 sama dengan 100 V aksen. Ini 1000 ya.
1000 sama dengan 100 V aksen, sehingga V aksennya adalah 1000 dibagi 100, yaitu 10 meter per second. Jadi kedua benda itu nanti setelah tumbukan, kecepatannya sama, yaitu 10 meter per second. Jawabannya yang C. Soal kelima, sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti percepatannya sama dengan 0. Ya, dengan menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M dikali A. A-nya 0, berarti sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Ada beberapa gaya yang bekerja pada benda, tetapi resultannya sama dengan 0. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Yang A, coba lihat, ada gaya bekerja pada benda yang besarnya tetap. Salah ya. Kemudian yang B, benda bergerak melingkar beraturan. Ya, belum tentu juga. Yang D, benda mengalami percepatan yang konstan juga, malahan A-nya sama dengan 0 ya. Yang E, kecepatan rata-ratanya 0, nah belum tentu juga.